Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Bapak Diakon Tris Haryanto sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua Diakon Lingkungan Pelayan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Saudari Griselda Desmonda dan Ibu Herlina Wiuda yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator SCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini, Minggu 1 Desember 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 8 Desember 2024 waktu pukul 8.30 WIB jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayan 1, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Bapak Penetua Heldi Tanjung, song leader Ibu Penetua Estelina dan Bapak Diakon Juni Rumsakarya. Pemain keyboard atau musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD. Liturgi tata ibadah Hari Raya Advent yang kedua. Nas Alkitab pembacaan Maleakhi 3 pasal yang pertama hingga yang kelima. Khotbah Lukas pasal 3 ayat yang pertama hingga yang keenam. Berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan atau pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Kolekte SHM 82.000, persembahan syukur Pinehas Uda ultah ke 26 tahun 100.000. Kolekte SPB di tempat Bapak Iir Ersanden 235.000. Persembahan Desi Nopalia ultah ke 36 100.000. Persembahan syukur ibadah keluarga di tempat Yuni Lanca sebesar Rp500.000. Berita kebaktian dan lain-lain untuk ibadah rumah tangga dan lingkungan maupun ibadah kategorial baik SPB, SPper, SPRP sudah habis masa putarannya di tahun 2024 ini. Jadi untuk ibadah semua kosong. Yang kedua, MPH Majelis GKE Barimba kami sampaikan bagi Bapak Ibu warga jemaat yang ada rencana akan melaksanakan ibadah syukur pada bulan Desember 2024, kami persilakan untuk melapor menghubungi pengurus lingkungan masing-masing atau bisa langsung kepada Wakil Ketua 1 Bidang Pelayanan Bapak Penetua Mardi Ampung SPD atau kepada Ketua Majelis Ibu Pendeta Oktavianti STH supaya majelis jemaat bisa menyusun atau menjadwal untuk kebaktian tersebut. Jadwal ibadah syukur yang sudah masuk di bulan Desember 2024 yang pertama di tempat Ibu Seri Sulastri Lingkungan Pelayan 3 tanggal 7 Desember 2024 jam 16 WIB. Yang kedua di tempat
Ibu Derna M. Namoy, lingkungan pelayan 3, tanggal 15 Desember 2024, jam 16 WIB. Kami sampaikan juga bagi Bapak Ibu warga jemaat yang ada rencana untuk menyerahkan anaknya dalam sakramen baptisan kudus. Majelis jemaat akan melaksanakannya yaitu pada hari tanggal Rabu 1 Januari 2025, ibadah tahun baru 2025. Untuk itu dipersilahkan bagi Bapak Ibu untuk mengambil formulir untuk pengisian data di Sekretariat Majelis Jemaat GKE Barimba. Yang ketiga, akan dilaksanakan ibadah mengenang 40 hari telah berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Agustinus Esos MA yang pada hari tanggal Sabtu 7 Desember 2024 waktu pukul 16 WIB jam 4 sore, tempat rumah keluarga almarhum Agustinus atau Ibu Seri Sulastri, lingkungan pelayan 3. Petugas Penetua Diakon lingkungan pelayan 3, Liturgus Penetua Noriati, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Saudari Rizky Adelia. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang keempat, akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga, yaitu pada hari tanggal Minggu 15 Desember 2024 waktu pukul 16 WIB jam 4 sore, tempat rumah keluarga Derna M. Namoy lingkungan pelayanan 3, petugas Penetua Diakon lingkungan 3, liturgus Ibu Diakon Esterlin, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Herlina Wiuda. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Berita undangan Natal yang akan kami bacakan. Panitia Natal Resort GKE Kapus Seberang tahun 2024, kepada yang terhormat Bapak Ibu, saudara-saudari di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kata gembala-gembala, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan kami dari Panitia Natal Resort GKE Kapus Seberang mengajak, ayo datang Bapak Ibu saudara-saudari ke Natal Resort GKE Kapus Seberang dalam acara ibadah dan perayaan Natal yang dilaksanakan pada hari tanggal Senin 2 Desember 2024 waktu 16 WIB sampai selesai, tempat Gereja Betania Barimba. Demikian undangan ini kami sampaikan, dan atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Panitia Natal, Ketua Diakon Yonas SKM MM, Sekretaris Penetua Timoteus, mengetahui turut mengundang Majelis Resort GKE Kapuas Seberang Ketua Pendeta Oktavianti STH. Undangan Natal yang kedua, Persekutuan Terantar Gereja-Gereja Periang Kabupaten Kapuas tahun 2024. Salam sejahtera, dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari kiranya berkenan hadir dalam acara ibadah dan perayaan Natal Persekutuan Intern antar gereja-gereja Periang Kabupaten Kapuas tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari tanggal
Minggu 1 Desember 2024 pukul 18 WIB sampai selesai. Tempat Gereja Sinta Jemaat GKE Selat Kuala Kapuas, Jalan Ayani nomor 079/081 Kuala Kapuas. Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih. Panitia Natal Periang Ketua Dr. Andes Yan Henry Ale MT, Sekretaris Ipan Julius STT ME, turut mengundang Persekutuan Intern antar Gereja-Gereja Periang Kabupaten Kapuas, Ketua Pendeta Rino Yohanes Ridwan Min. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah Hari Raya Advent ke-1. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. Silakan dulu. Nas pembimbing Mazmur 50 ayat 1, 2, 3a. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Jumat nomor 84 bait 1 sampai 3.
dosa dan berita anugerah. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang tak berpengalaman. Namun kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami menyadari bahwa kami anak-anak-Mu telah berdosa di hadapan-Mu, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami mohon pengampunan-Mu, agar kami layak disebut anak-anak-Mu dan layak mendengar firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, datanglah, kasihanilah kami. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Firman Tuhan berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Marilah kita memuji nama Tuhan. Kita menyanyi dari NKB nomor 50 bait 1 sampai 3. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 33 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tulus dan rendah. Bimbinglah kami saat membaca firman-Mu. Berilah kami hikmat dan pemahaman untuk mengerti firman-Mu. Kami berserah penuh hanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Yeremia pasal yang ke-33 ayat ke-14 hingga ayat ke-26 dengan judul Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang, dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, tidakkah kau perintahkan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunan orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan bagian firman Tuhan pada saat ini dalam kita memasuki minggu Adventus yang pertama ini. Sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, dalam pembacaan ini saya minta kita ambil bagian membacanya secara bergiliran. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam rangka kami memasuki minggu Advent yang pertama ini. Minggu kami menantikan kedatangan Kristus. Biarlah melewati firman Tuhan, kami dimampukan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati pimpinan Roh-Mu yang kudus. Bahkan berbicaralah untuk kami saat ini, terangilah hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk memahami firman-Mu ini dengan baik. Oleh dan di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca secara bergantian, saya mulai dari ayat yang pertama. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan judul kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena
untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat, Shalom. Kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh memasuki Minggu Advent yang pertama. Jadi sebelum Natal ada Minggu Advent sampai Advent yang keempat yang kita rayakan. Sebenarnya apa itu Advent? Advent itu artinya penantian. Jadi Minggu Advent adalah minggu masa penantian. Apa yang kita nantikan? Yang kita nantikan tidak lain adalah kedatangan Yesus Kristus. Sama seperti bangsa Israel, orang-orang Yahudi menantikan datangnya Mesias, yang mana Mesias itu adalah raja yang bagi mereka pada saat itu sebagai pembebas, sebagai penyelamat dari segala belenggu, keterpurukan, penderitaan yang mereka alami dan rasakan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus itu adalah Mesias. Dia adalah raja yang diurapi. Akan datang kembali. Artinya Minggu Advent ini adalah masa kita menantikan kedatangan Yesus untuk kali yang kedua, sebagaimana yang dijanjikannya yang tertulis di dalam Alkitab. Ia akan datang kembali menjemput setiap orang percaya
dan ia datang sebagai raja di atas segala raja. Inilah kita renungkan mulai hari ini Minggu Advent, yaitu mengingatkan kita Yesus Kristus akan datang. Itu adalah suatu kepastian untuk kali yang kedua. Maka dalam Minggu Advent ini juga mau mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu, apa yang mesti kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua ini. Apa yang mesti kita lakukan? Yang berkenan juga kita akan merayakan Natal, mengingat peristiwa kelahiran Yesus di kota Bethlehem itu. Nah saudara, pertanyaan tentang apa yang mesti kita lakukan, maka jawabannya tidak lain adalah melewati firman Tuhan hari ini yang mengingatkan dan mengajak kita semua tentang bagaimana sikap hidup kita dan apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Nas kita hari ini adalah surat Paulus yang pertama kepada jemaatnya di Tesalonika. Artinya Paulus pernah menginjili di situ, Injil sudah didengar, Injil sudah diterima, maka banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus dan mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan terbentuklah satu komunitas yang namanya Jemaat Tesalonika. Dan ketika Paulus meninggalkan jemaat di Tesalonika, ia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain memberitakan Injil. Ada satu kerinduan Paulus pada saat itu, mengingat jemaat ini pernah dia layani. Ia ingin mendengar tentang kabar jemaat ini yang pernah ia layani di situ. Bagaimana kabar jemaat itu? Dan Paulus lebih menitik beratkan tentang bagaimana kondisi iman jemaat di Tesalonika. Bagaimana iman mereka? Paulus peduli agar iman mereka dalam Kristus itu tetap teguh, tidak goyah. Dan apakah mereka benar-benar kuat di dalam iman? Benar-benar iman mereka tidak goyah. Maka ia mengutus yang bernama Timotius untuk datang ke sana, untuk melihat keadaan di sana. Dan setelah itu beritakanlah kembali kepadaku, kata Paulus, tentang jemaat di sana. Dan sekali lagi Paulus lebih menitik beratkan keadaan jemaat, yaitu tentang iman mereka. Apakah mereka tetap beriman teguh, tidak goyah? Kenapa ini menjadi satu hal yang sangat diperhatikan oleh Paulus? Apa yang bisa membuat iman orang percaya itu goyah? Saudara-saudara, Bapak Ibu, perlu kita ketahui pada waktu itu jemaat Tuhan di Tesalonika ini bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Jemaat Tuhan di Tesalonika menghadapi kesusahan hidup yang cukup sulit. Kesusahan hidup itu bisa dalam wujud mereka benar secara politis mengalami penganiayaan. Mereka juga difitnah sebagai orang yang percaya. Mereka juga mengalami kesulitan dalam bekerja atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena iman mereka dipersulit, gitu bahasanya. Kesusahan hidup bisa membuat orang percaya goyah imannya, menjauh dari Tuhan, pergi bahkan meninggalkan Tuhan. Kita sering mendengar bagaimana seseorang yang bisa kecewa kepada Tuhan ketika kesusahan hidup yang berat melanda hidupnya. Bagaimana seseorang tidak mau lagi ke gereja atau tidak mau lagi berdoa karena mulai meragukan kebaikan Tuhan karena kesusahan hidupnya. Kesusahan hidup yang dialami jemaat Tuhan pada masa ini bisa menggoyahkan imannya kepada Tuhan. Terlebih apabila iblis, si penggoda, bermain-main di dalamnya untuk menjatuhkan orang yang percaya kepada Tuhan untuk jauh dari Tuhan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Paulus tentang jemaat di Tesalonika. Jangan-jangan karena kesusahan hidup, tekanan, intimidasi,
diskriminasi karena keberimanan mereka kepada Tuhan Yesus, membuat iman mereka goyah, membuat mereka menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Sehingga Paulus katakan, jikalau demikian maka sia-sialah, katanya, apa yang telah mereka lakukan, pemberitaan Injil itu, kalau mereka kembali lagi kepada kepercayaan yang lama, yang masih belum percaya kepada Yesus karena kesusahan hidup yang mereka alami. Nah, itulah misi Timotius dalam nas ini. Kenapa Paulus menyuruh Timotius untuk pergi ke Tesalonika, melihat situasi kondisi iman di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat menggembirakan yang didengar oleh Paulus dari Timotius. Ternyata kekhawatirannya, ketakutannya tentang keadaan iman jemaat di sana itu tidak terjadi. Syukurlah jemaat Tesalonika ditemukan oleh Paulus tetap setia di dalam imannya. Dan kesetiaan itu terwujud di dalam kasih mereka satu dengan yang lain di antara jemaat Tuhan. Saling menguatkan. Meskipun banyak intimidasi karena iman mereka, meskipun banyak kesusahan-kesusahan hidup yang mereka alami, situasi kehidupan yang tidak mendukung mereka, tetapi mereka tetap setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesusahan hidup itu tidak membawa mereka menjauh dari Tuhan, tetapi kesusahan hidup itu justru membawa mereka tetap setia di dalam Tuhan, tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa kita refleksikan di dalam nas ini. Ketika Paulus mendengar berita gembira ini, ia begitu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena semua yang terjadi, semua yang dialami, bahkan kekuatan yang dimampukan, yang diberikan kepada jemaat ini untuk tetap setia, tidak lain adalah karena kuasa Tuhan itu sendiri. Sehingga ia terus mendoakan jemaat ini. Bahkan dalam masa menantikan kedatangan Yesus, Paulus mendoakan jemaat ini. Kiranya jemaat ini terus kuat hatinya, tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Waktu kedatangan Tuhan Yesus dengan semua orang kudusnya, jemaat ini akan terus setia dan hidup dalam kekudusan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, doa Paulus untuk jemaat Tesalonika ini menjadi doa untuk kita semua orang-orang percaya di segala masa dan tempat. Bahwa dalam masa Advent, masa kita menantikan kedatangan Yesus untuk kali yang kedua ini, pesan dari Alkitab, firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita adalah untuk kita terus setia dalam iman. Karena perjalanan kehidupan mungkin beda situasi kondisi, masanya berbeda, tetapi ada satu hal yang sama adalah berbicara tentang kesusahan hidup itu tidak pernah bisa lari dari hidup orang percaya. Kesusahan hidup itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Inilah yang sebenarnya juga Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seperti Paulus dan Timotius yang peduli pada jemaat Tesalonika. Supaya kita jemaat dalam masa menantikan kedatangan Kristus ini, apapun yang kita alami, pergumulan, penderitaan, kesusahan hidup, tetapi tidak membuat kita jauh dari Tuhan, apalagi menyalahkan Tuhan, protes kepada Tuhan, tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi berdoa, kutu-kutu yampi pembelungku, artinya itu suatu sikap protes kepada Tuhan. Terai. Nah, Bapak Ibu, justru melewati pergumulan hidup itu, seperti apa yang disampaikan oleh Paulus di sini, hendaklah itu membawa kita semakin setia, dekat dengan Tuhan dan hidup dalam kekudusan.
Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang itu. Ia datang seperti pencuri. Karena itu yang penting bagi kita adalah berjaga-jaga. Bagaimana berjaga-jaga, yaitu menjaga seluruh hidup kita ini supaya hidup kita ini terus bisa berkenan di hati Tuhan. Karena itu waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita hidup ini adalah waktu untuk kita memperbarui diri kita lebih baik. Di usia kita sekarang Tuhan mau kita memperbarui diri kita lebih baik, bukan lebih buruk. Jangan nanti indai bakas aku kare nunggu hendak matei haru bertobat. Yo mon dia sampai bujur ingat kare-kare urusan kare gereja nunggu jadi bakas. Nah, Bapak Ibu, hari ini waktu dan kesempatan Tuhan berikan, apapun umur kita saat ini, bakas tabela, ini masanya kita memperbaiki diri kita lebih baik. Memang tidak ada yang sempurna dalam dunia ini, tetapi setidaknya ada upaya kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Tanggalkan sifat-sifat yang penuh dengan dosa, kehidupan yang lama itu. Terus setia kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, nas ini juga mau memberikan contoh teladan tentang kepedulian. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini juga dipanggil supaya kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi memperhatikan orang lain, memperhatikan jemaat, memperhatikan masyarakat kita, terutama mereka yang dalam kesusahan hidup. Paulus dan Timotius di sini memberikan teladan bagaimana mereka peduli pada jemaat Tesalonika. Kita belajar untuk peduli dan memperhatikan saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan hidup. Mungkin tidak bisa kita bertindak banyak untuk menolong, tetapi setidaknya semua pasti bisa berdoa. Uras tahu berlaku doa kan? Pasti. Setidaknya doa untuk diri sendiri. Doa makan pun syukur masih bisa. Doa tidur, apalagi kita diajak untuk mendoakan orang lain, mendoakan jemaat kita yang dalam kesusahan hidup, pergumulan. Kita kuatkan mereka supaya mereka tetap setia dalam iman. Jangan sampai pergumulan mereka, kesusahan hidup mereka membawa mereka jauh dari Tuhan. Karena itu kita perlu mendoakan mereka. Dengan demikian kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya. Inilah hal yang kedua. Dalam masa Minggu Advent ini kita diingatkan kembali tugas panggilan kita sebagai orang percaya menjadi berkat, menjadi sarana saluran berkat untuk orang lain. Karena itu inilah saatnya Bapak Ibu, apa yang mesti kita perbuat. Kita hidup menjadi berkat, menunjukkan kepada saudara seiman bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka apapun kondisi mereka. Bapak Ibu Saudara, melewati firman Tuhan ini, biarlah kita menghayati Minggu Advent yang pertama ini dalam satu komitmen, aku mau setia kepada Tuhan, dan komitmen aku mau hidup menjadi berkat. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
melewati firman Tuhan yang telah kami dengar. Saat ini di rumah-Mu yang kudus ini, kami membawa segenap keberadaan diri kami. Kami yang berdosa ini, kami yang sebenarnya tidak layak untuk Tuhan ampuni, tetapi karena terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat bagaimana kehidupan kami di masa yang telah lampau. Tuhan terus memelihara dan membukakan jalan keluar yang terbaik. Maka demikian juga untuk kehidupan kami di masa yang akan datang. Yang semua itu adalah rahasia dari Tuhan. Sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di masa yang akan datang. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia dan kemurahan-Mu tetap ya dan amin. Engkau akan terus memelihara kami sepanjang masa, dulu, kini, dan selama-lamanya. Tuhan akan menyertai. Bapa di sorga, kami serahkan segenap kehidupan kami, baik keluarga, rumah tangga kami, usaha dan pekerjaan kami, rencana-rencana hidup kami. Banyak hal tentu yang kami kehendaki, tetapi keputusan Tuhan yang boleh terjadi. Dan kami percaya bahwa apa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik untuk kami. Sebab Tuhan yang mengatur segala sesuatu dan terus campur tangan dalam hidup kami. Tuhan, kuatkan kami juga ketika kami mengalami banyak kesulitan kehidupan, pergumulan, kekhawatiran. Biarlah setiap pergumulan kekhawatiran tidak membuat kami jauh daripada Tuhan, bahkan meninggalkan iman kami. Tetapi kami terus hidup dalam kekudusan Tuhan, dan kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Kami boleh mempergunakan hidup kami ini sebaik-baiknya untuk memelihara iman kami dan juga menjadikan diri kami sebagai pribadi yang lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Demikian juga kami pun juga terus setia dalam Tuhan dan boleh menjadi berkat untuk sesama. Ya Tuhan, kami serahkan juga anak-anak kami, baik mereka yang masih kecil dalam masa tumbuh dan kembangnya, mereka yang menginjak remaja, para pemuda-pemudi. Berkatilah anak-anak muda kami ya Tuhan, agar mereka dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka tetap ada di hadapan-Mu, menjadi anak yang takut kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan dalam segala situasi kondisi. Demikian juga dalam perjuangan-perjuangan kehidupan, diberkatilah mereka dalam pendidikan, diberikan semangat belajar, roh kepintaran, kecerdasan, dan biarlah mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang berhasil kelak di masa yang akan datang, yang boleh memberikan kebanggaan, kebahagiaan bagi kami orang tuanya, dan juga membanggakan Tuhan dalam hidup mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun berada, sebagaimana Tuhan memberkati jemaat di Tesalonika, Tuhan juga memberkati jemaat gereja Kalimantan Evangelis, secara khusus jemaat GKE Barimba di tempat ini. Berkati persekutuan jemaat-Mu di tempat ini, agar boleh terus menunjukkan terang kemuliaan Tuhan, hidup dalam kasih, hidup dalam kebersamaan, dijauhkan daripada kami segala hal yang dapat merusak persekutuan di jemaat. Demikian kami ya Bapa, boleh saling melayani, saling memperlengkapi dengan apa yang ada pada kami untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan, membangun jemaat. Juga untuk setiap program-program yang ada di jemaat-Mu, Tuhan berkati.
secara khusus program jemaat, majelis jemaat GKE Barimba di tempat ini. Berkati penata layanannya dalam kesaksian persekutuan dan pelayanan. Berkati juga pembangunan secara fisik, pembangunan gereja baru jemaat GKE Barimba. Banyak hal yang masih diperlukan untuk pembangunan ini, namun kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan campur tangan, Tuhan bergerak, Tuhan menyatakan pertolongan-Mu melewati panitia pembangunan. Tuhan berikan berkat dan rejeki bagi kami setiap jemaat. Dan kami juga tidak lupa bersyukur atas berkat Tuhan dengan kami boleh juga menyisihkan berkat yang ada pada kami untuk mendukung pembangunan gereja baru jemaat GKE Barimba. Tuhan pakai setiap orang untuk menyalurkan berkat, baik itu donatur, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Ya Tuhan, kami percaya juga pada saatnya gereja ini akan dapat diselesaikan dengan baik dan semata-mata nama Tuhan yang akan diserukan dan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami pun juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang terus setia mendukung pelayanan gereja, tidak saja dana, tenaga maupun pikiran yang diberikan, semuanya itu boleh berguna untuk penata layanan dan pembangunan jemaat yang setia mendukung, baik itu melewati kolekte, persembahan syukurnya, perpuluhannya. Biarlah mereka jemaat-Mu Tuhan diberkati dengan memberi, mereka tidak berkekurangan, tetapi terus berkecukupan dalam segala sesuatu. Demikian juga Tuhan, kami serahkan, kami setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik kami pendeta, penatua, diakon, guru sekolah minggu, vikaris, penginjil, siapapun yang terlibat dalam pelayanan ini. Pakai kami untuk tetap setia melayani Engkau. Jerih lelah di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami terus semangat melayani sampai kekuatan kami habis. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan warga jemaat-Mu yang bersuka-cita atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di bulan ini. Kami serahkan saudara kami Pinehas Uda yang berulang tahun ke-26. Kami serahkan saudara kami Desi Nopalia yang berulang tahun ke-36. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan limpahkan bagi saudara-saudara kami ini. Mereka boleh menikmati pertambahan usia, dan biarlah semakin bertambah berkat Tuhan atas hidup mereka. Tuhan beri kepada mereka kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan juga keberhasilan dalam cita-cita, usaha dan pekerjaan, impian dan harapannya. Juga mereka yang sakit, Engkau jamah, Engkau pulihkan. Yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah, jamahlah mereka ya Tuhan. Berikan kesembuhan, kepulihan melewati media-media pengobatan yang mereka terima. Dan lebih-lebih untuk keluarga yang mendampingi, merawat, diberikan juga hikmat, roh, kesabaran dan akal budi. Tuhan, kami serahkan juga mereka yang terpenjara, mereka yang tengah mencari pekerjaan, mereka yang tengah menantikan keturunan dalam rumah tangganya, mereka yang tengah mencari pasangan hidupnya. Bapa di sorga, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang akan memberikan yang terbaik, indah pada waktunya. Tuhan, kami pun berdoa bagi keadaan dunia ini. Berikanlah kedamaian di mana kami tinggal dan berada. Pulihkanlah keadaan dunia ini dari bencana alam dan peperangan. Demikian juga para korban-korban yang tertimpa musibah, bencana maupun juga peperangan. Tuhan hadir menolong mereka. Engkau memakai para pemimpin-pemimpin dunia untuk mereka dapat memimpin dengan bijaksana, arif, adil, dan berpihak kepada masyarakat. Berikanlah kepada mereka roh yang takut kepada Tuhan, sehingga mereka akan dapat memimpin dalam rasa takut kepada Tuhan. Juga untuk Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Secara khusus untuk Kalimantan Tengah,
dan juga untuk Kabupaten Kapuas. Baru saja kami boleh melalui pesta demokrasi pilkada. Kami memilih memimpin daerah untuk Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas. Dan saat ini masih dalam tahap rekapitulasi penghitungan suara. Tuhan, kami percaya sejak awal bahwa Tuhan selalu mengatur yang terbaik untuk kami. Karena itu Bapa di sorga, kami pun juga percaya pada saatnya nanti siapapun yang terpilih menjadi pemimpin untuk kami adalah pemimpin yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kami boleh menerimanya dengan baik dan mendukung pemerintah ini. Dengan kami juga memberikan kontribusi kami yang terbaik, membangun wilayah di mana kami tinggal dan berada, melewati setiap talenta yang Tuhan berikan. Demikian juga keberadaan masyarakat, keberadaan jemaat dimanapun berada, tetap hidup dalam persekutuan kesatuan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau hadir memberikan yang terbaik untuk kami. Terpujilah namamu Allah Bapa di sorga. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa di tempat meningkatkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur dengan nas persembahan. Mereka semua akan datang dari Saiba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberikan perbuatan masyhur Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pohon dari kehidupan dan sumber berkat kami umat-Mu, hendak mengumpulkan persembahan tanda syukur serta tanda terima kasih. Kuduskanlah agar persembahan kami ini dapat digunakan untuk sarana pelebaran kerajaan-Mu di bumi. Pakailah juga hidup kami agar dapat melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jumat nomor 85 bait 1 sampai kantung kolekte diedarkan.
Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ nomor 182 bait 1 sampai 3. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, kami dari pengurus SPIPER ingin menyampaikan suatu undangan, yaitu undangan panitia Natal Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKI Barimba tahun 2024 yang akan kami bacakan. Shalom, dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari kiranya berkenan hadir dalam acara ibadah dan perayaan Natal Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKI Barimba tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 6 Desember 2024 pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore sampai dengan selesai tempat gedung gereja Betania Barimba. Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian.